Pernah nggak sih ngerasa khawatir? Kayaknya perasaan ini tuh selalu ada aja ya. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng sebuah panduan kuno, tapi yang ternyata super relevan buat zaman sekarang. Tentang gimana caranya menaklukkan rasa khawatir itu. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa sih yang lagi jadi beban pikiran kamu hari ini? Mungkin soal tagihan, atau kesehatan, atau jangan-jangan masa depan anak-anak. Iya kan? Kita semua pasti punya sesuatu yang bikin kepikiran. Oke, sekarang kita mulai dari akarnya dulu ya. Karena gini, untuk bisa mengatasi kekhawatiran, kita kan harus kenal dulu nih sama musuhnya. Sebenarnya dari mana sih perasaan ini datang? Gimana? Relate banget kan? Ini semua tuh hal-hal yang wajar banget kita khawatirkan. Tapi masalahnya, seringkali kita juga khawatir soal skenario gimana kalau hal-hal yang bahkan belum tentu kejadian, atau mungkin ya nggak akan pernah terjadi sama sekali. Nah, ini dia nih poin utamanya. Kekhawatiran itu ternyata bukan cuma sekedar perasaan gak enak loh. Coba bayangin deh, dia itu kayak pencuri. Pencuri yang diam-diam setiap hari masuk ke pikiran kita dan nyuri kedamaian, nyuri energi, bahkan sukacita kita. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Jadi, sumber yang kita gali hari ini tuh menawarkan sebuah perintah. Ingat ya, ini perintah, bukan sekedar saran basa-basi. Ini adalah sebuah instruksi yang ternyata lahir dari kepedulian yang mendalam. Coba deh, perhatikan kalimat ini baik-baik. Janganlah khawatir. Singkat, tegas, tapi entah kenapa juga menenangkan ya. Inilah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Sebuah pengingat bahwa hidup kita, ya, diri kita ini, jauh lebih besar dan jauh lebih penting daripada tumpukan daftar kekhawatiran yang kita punya. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih harus bentuknya perintah? Kok kayak maksa? Ternyata ini bukan untuk membatasi kita, tapi justru sebaliknya, untuk melindungi. Anggap aja ini instruksi dari seseorang dengan perspektif yang lebih tinggi, yang tahu persis apa yang kita butuhkan, dan yang paling penting, tahu kalau khawatir itu sama sekali nggak akan membantu. Terus nih, argumennya diperkuat lagi dengan contoh yang super simpel dan ada di sekitar kita. Coba lihat burung-burung. Mereka kan nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya tabungan di bank, tapi ya mereka tetap hidup. Alam di sekitar kita ini seolah-olah dijadikan bukti nyatanya. Pertanyaan ini jujur deh, ngena banget kan? Logikanya kan sederhana banget. Kalau burung aja diurusin, masa iya sih kita yang katanya jauh lebih berharga bakal dibiarin gitu aja? Ini tuh kayak ajakan buat kita ngelihat nilai diri kita dari perspektif yang salah sekali beda. Oke, jadi selain karena kita ini berharga, ada alasan lain yang sangat logis kenapa kita diperintahkan untuk nggak khawatir. Dan alasannya simple banget. Ternyata, khawatir itu beneran nggak ada gunanya sama sekali. Lihat angka ini. Angka berapa? 0. 0 besar. Inilah hasil nyata dari semua waktu dan energi yang kita habiskan untuk khawatir. Nggak nambahin 1 jam pun ke hidup kita, nggak nyelesain 1 masalah pun. Ini benar-benar aktivitas yang sia-sia. Dan tahu nggak, ternyata lebih buruk dari sekedar sia-sia. Khawatir itu merusak. Energi kita bisa terkuras habis, kesehatan fisik kita bisa terganggu, dan yang paling dalam, keyakinan kita bisa perlahan-lahan terkikis. Jadi ini bukan lagi cuma soal buang-buang waktu, tapi ini soal kita yang secara aktif merusak diri sendiri. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat betapa merusaknya rasa khawatir itu. Pertanyaannya sekarang, solusinya apa dong? Nah, kabar baiknya adalah ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba terapkan. Ini dia nih, game plan-nya. Cuma 3 langkah kok. Yang pertama, percaya pada pemeliharaan Bapak. Ini bukan ngomongin Tuhan yang jauh di sana ya, tapi Bapak yang dekat. Kedua, utamakan kerajaan Tuhan. Ini soal mengalihkan fokus dari apa yang kurang dalam hidup kita ke apa sih tujuan hidupku yang sebenarnya. Dan yang ketiga, yang paling praktis, jalani hidup sehari demi sehari. Udah, cukup hari ini aja, jangan pinjam beban dan masalah dari hari esok. Simpel kan? Tapi ini bisa mengubah segalanya. Oke, teorinya udah jelas ya, tapi pertanyaannya, gimana cara prakteknya? Gimana caranya pas rasa cemas itu tiba-tiba datang nyerang di tengah-tengah kesibukan kita? Nah, ayo kita bikin ini jadi lebih praktis lagi. Coba deh lihat tabel ini. Anggap aja ini kayak rumus jika maka untuk pikiran kita. Jadi, jika kita merasa khawatir, maka respons kita adalah langsung ubah itu jadi doa. Jika kita merasa takut, maka kita langsung ingat janji-janjinya. Dan jika kita merasa gelisah,
Coba deh matikan dulu berita-berita yang bikin pusing itu. Buka kitab suci. Intinya, ini bukan tentang menekan perasaan loh, tapi tentang mengubah perasaan itu jadi sebuah tindakan iman. Atau coba deh hal simple ini. Besok pagi pas baru bangun, sebelum pegang HP, coba ambil waktu sejenak dan ucapkan ini. Tuhan, Engkau adalah sumber hidupku. Hari ini, aku percaya Engkau akan memeliharaku. Ini tuh kayak kita lagi setting kompas pikiran kita untuk seharian penuh. Arahnya kemana? Ke kepercayaan, bukan lagi ke ketakutan. Jadi, kalau kita renungkan, pada dasarnya, setiap hari kita tuh dihadapkan pada dua suara yang bersaing di kepala kita. Ada suara kekhawatiran yang nggak berhenti nanya, gimana kalau nanti? Dan di sisi lain, ada suara iman yang dengan tenang menyatakan, Tuhan pasti akan. Nah, pertanyaannya simple, suara yang mana yang mau kita kasih mic hari ini? Dan yang paling penting dari semuanya, tolong jangan pernah lupa ini. Hidup Anda, diri Anda itu jauh lebih berharga dari apapun yang bisa Anda khawatirkan. Entah itu pekerjaan, uang, bahkan kesehatan, ya semua itu penting. Tapi nilai diri Anda itu jauh di atas itu semua. Jadi sebagai penutup, untuk hari ini saja, saat rasa cemas itu muncul lagi, dan percayalah dia pasti akan muncul, pertanyaannya jadi sederhana. Jalan mana yang akan Anda pilih? Jalan kekhawatiran yang ujung-ujungnya buntu, atau jalan iman yang justru membuka berbagai kemungkinan?